Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Widiana Nugraha dengan nomor NIM 2011031077, nomor absen 6. Cara menggunakan busur derajat. Sebelumnya kalian harus tahu bagian-bagian dari busur derajat. Garis yang di tengah busur derajat ini namanya titik pusat busur. Kalau garis yang berisi angka 0 derajat yang di dalam ini namanya skala dalam 0 derajat. Kalau garis yang di bawah ini, yang ini namanya garis alas busur. Sedangkan kalau 0 yang di luar garis 0 derajat ini dinamakan skala luar 0 derajat. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang bisa dikatakan sudut lancip yang berukuran 0 derajat sampai dengan 90 derajat itu bisa dikatakan sudut lancip. Cara menggunakan busur derajat untuk menggambar sudut lancip yang berukuran 30 derajat. Cara yang pertama, kita harus mencari titik pusat busur terlebih dahulu, lalu kita beri tanda titik, lalu kita garis ke kanan sampai di angka 0 derajat, garis angka 0 derajat ini. Lalu kita hitung sampai di angka 30 derajat, 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Lalu kita beri tanda di antara 30 derajat ini, tanda titik, lalu selanjutnya kita garis. Kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Nah, maka gambar ini dinamakan sudut lancip yang berukuran 30 derajat. Baik adik-adik semuanya, di sini kakak akan memberi cara menggunakan busur derajat. Ini yang dinamakan busur. Kita akan menggambar sudut tumpul. Caranya kita tandai dulu di titik pusat busur di tengah-tengah garis busur ini, lalu kita tarik ke kanan sampai di ukuran 0 derajat. Perlu kalian ketahui, sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Bisa dikatakan besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Nah, lanjut adik-adik, kita akan menggambar sudut tumpul yang berukuran 130 derajat. Kita tandai dengan titik ini ya adik-adik, lalu kita garis. Kurang lebih seperti itulah. Lalu coba kita ukur. Nah, ukurannya sudah pas ya. Maka ini disebut sudut tumpul yang besarnya 130 derajat. Yang pertama kita bisa lipatnya dengan
seperti ini. Nanti hasil lipatannya tidak akan ada sisa, contoh ya seperti ini. Hasil lipatan seperti ini akan menutupi bagian yang lainnya, seperti ini, tidak akan ada sisa ya. Contoh yang kedua seperti ini, maka hasilnya sama juga, tidak akan ada sisa atau menutupi bagian yang lainnya. Contoh yang ketiga seperti ini. Contoh yang ketiga ya, contoh yang ketiga seperti ini. Nanti hasil lipatnya tidak ada sisa atau menutupi bagian yang lain, seperti ini ya, tidak ada sisa atau menutupi, saling menutupi. Contoh yang keempat sama juga seperti ini, kita lipat. Nah, maka hasilnya sama, tidak akan ada sisa atau saling menutupi bagian satu dan bagian yang lainnya. Maka bangun datar persegi ini mempunyai 4 simetri lipat, yaitu yang pertama lipatan seperti ini, yang kedua lipatan seperti ini, yang ketiga lipatan seperti ini, dan yang keempat lipatan seperti ini. Cara mencari simetri putar pada bangunan kubus. Caranya, kalian harus menggambar terlebih dahulu bangunan kubus di buku kosong atau buku putih. Kedua, kalian harus mengisi tanda huruf A, B, C, D di buku gambar ini. Dan yang ketiga, kalian juga harus menulis huruf A, B, C, D di kertas origami yang sudah berbentuk kubus. Dan jangan lupa ukuran gambar kubus ini yang kalian gambar ini harus sama dengan kertas origami yang Anda pakai. Selanjutnya, kita tempelkan kertas origami ke gambar. Apabila kertas origami kita putar ke kanan menutupi gambar kubus yang kalian buat, itu disebut simetri putar. Oke, kita ulang dari pertama. Kita putar selama 4 kali aja untuk mencari simetri putarnya. Putar pertama kalian sudah menemukan simetri putar, baru 1. Putar kedua sudah, putar ketiga sama juga, dan putar keempat juga sama. Jadi kesimpulannya, kubus mempunyai 4 simetri putar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang luas dan keliling dari bangun datar layang-layang. Jadi saya gambar dulu layang-layang. Di sini harus menggunakan penggaris agar gambarnya tidak miring. Jadi ini gambar layang-layang yang saya buat kira-kira seperti ini ya. Selanjutnya kita kasih nilai sejajar nih, kita 8 cm. Selanjutnya untuk diagonalnya kita beri nilai 15 cm.
Misal sisi miring 15 cm dan 6 cm. Selanjutnya kita harus tahu rumus dari luas layang-layang. Luas layang-layang itu 1/2 dikali D1 dikali D2. Ada juga yang bikin rumusnya tuh begini, luas sama dengan D1 dikali D2/2. Jadi sebenarnya ini rumusnya sama. Untuk rumus luas yang mana yang kalian akan gunakan? Kalau untuk rumus keliling, kita bisa gunakan rumus yang seperti ini. Ini kita kasih huruf A, huruf B. Rumus kelilingnya itu 2 dikali kurung buka A plus B kurung tutup. Ini disebut rumus kelilingnya ya. Oke, selanjutnya kita akan jawab. Kita akan menggunakan rumus yang bawah biar lebih mudah. Luas sama dengan D1 dikali D2 per 2. Jadi D1 nya adalah 8 cm, sedangkan dikali D2 nya sama dengan 15 cm per 2. Jadi di sini saya menggunakan rumus dibagi agar lebih mudah. 8 dibagi 2 itu 4. Selanjutnya kita akan kalikan 4 dikali 15 cm. Jadi jawaban hasil dari rumus luas adalah 60 cm persegi. Selanjutnya cara mencari kelilingnya. Kita memakai rumus yang tadi, K sama dengan 2 dikali kurung buka A plus B, yang ini ya, A plus B. Jadi sama dengan 2 dikali A itu sama dengan 15 karena garis miringnya sama sejajar. Jadi A kita tulis dengan 15 cm ditambah B nya kita tulis dengan angka 6. Sama dengan 2 dikali 15 ditambah 6 berarti 21 kurung buka 21 cm. Jadi hasilnya 2 dikali 21 sama dengan 42 cm. Nah, dan itulah hasil dari luas dan keliling layang-layang. Nah, luas dari trapesium rumusnya yaitu L sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Dan keliling dari trapesium yaitu jumlah sisi dari trapesium. Jadi
Cara menyelesaikan dari luas trapesium yaitu L sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi yang sejajar yaitu 10 cm ditambah 10 hasilnya 20 cm dikali tingginya yaitu 5 cm. Jadi 20 dibagi 2 hasilnya 10 cm dikali 5 cm. Jadi hasil dari luas yaitu 50 cm persegi. Kemudian kelilingnya yaitu HI ditambah IJ ditambah JK ditambah HK. Jadi HI itu sama dengan 6 cm plus IJ sama dengan 10 cm plus JK sama dengan 4 cm ditambah HK nya 10 cm. Jadi hasilnya biar kalian tahu di mana dapat 6 cm, HI itu ini hasilnya 6 cm, IJ ini 10 cm dan JK ini 4 cm dan KH ada 10 cm. HI 60, IJ 10 cm, JK 4 cm, HK 10 cm. Jadi hasil kelilingnya yaitu 30 cm. Cara mudah menghitung luas permukaan prisma dan volume prisma, yang dimana materi ini biasanya akan adik-adik temukan di kelas 6 semester 2. Ini ada gambar prisma segitiga, kemudian hitunglah luas permukaan prisma dan volume prismanya. Kita lihat di sini tinggi prisma sudah diketahui pada gambar yaitu 30 cm. Kemudian alasnya ini membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku 20 cm dan 15 cm dan sisi miringnya adalah 25 cm. Kita akan mencari luas permukaan prisma dengan rumusnya itu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Kemudian masukkan bilangannya yaitu 2 dikali luas alas 1/2 setengah dikali 20 kali 15 ditambah 20 ditambah 25 ditambah isi miringnya 15, kemudian dikali 30 kemudian sama dengan 300 2 kali
kali setengah dikali 2, jadi 300 ditambah 60 dikali 30, 300 ditambah 60 dikali 30, 6 dikali 3, 18, tulis 8 karena ditambah nolnya lagi 2, jadi 1800. Sekarang kita tambahkan 300 ditambah 1800, maka hasilnya adalah 2100. Jadi luas permukaan prisma adalah 2100. Mencari volume prismanya, ini yang B. Jadi rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Sama dengan, jadi luas alasnya itu setengah dikali 20 dikali 15 dikali 30, jadi sama dengan, kemudian ini bisa kita sederhanakan antara 2 dan 20. 2 dibagi 2 itu 1, 20 dibagi 2 itu 10. Jadi 10 dikali 15 itu 150 dikali 30, jadi sama dengan ini juga bisa kita sederhanakan, itu 15 dikali 3, jadi 45 tambah nolnya lagi 2 itu jadi 4500. Jadi jumlah volume prisma yaitu 4500 cm3.